saya Syifa dari kelas 9C. Saya ketua dari kelompok 1 dan ini anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Yola Yolanda. Dan saya Rima Nuraini. Saya Jahra Nuraini. Saya Helvi Oliviani. Saya Diti Amelia. Saya Gina Sri Rahayu. Saya Sani Rizky. 1. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, tanpa paksaan dan peperangan. Agama Islam di Indonesia dibawa dan disebarkan oleh kaum pedagang dan dai sufi atau wali songo. 2. Ada 4 teori terkenal tentang munculnya Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah atau Arab, teori Gujarat atau India, teori Persia, dan teori Tiongkok. 3. Sejak abad ke-7, pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintasan perdagangan antara Asia Barat dan Asia Timur atau Tiongkok. Para pedagang dari Asia Barat yang sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera pada umumnya berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Adanya kegiatan perdagangan antara Barat dan Timur di wilayah Asia yang melewati Asia Tenggara dikarenakan adanya jalinan kerjasama tugas kerajaan besar, yaitu Daulah Bani Umayyah di Asia Barat, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan dinasti Tang di Asia Timur. 4. Bukti nyata atau fisik yang meyakinkan tentang awal penduduk Indonesia memeluk agama Islam adalah temuan para ahli makam seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran Gresik abad ke-11. 5. Sebelum Islam hadir di Indonesia, telah ada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Namun, ajaran Islam bisa dengan mudah dan cepat diterima oleh penduduk Indonesia karena ajarannya sangat masuk akal dan logis, mudah dijalankan, dan sesuai dengan keadaan hati nurani atau fitrah manusia. 6. Penyebaran Islam di Indonesia umumnya melalui jalur pengajaran atau dakwah, perdagangan, sosial, dan tasawuf. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 6 masalah pokok. Di mana asalnya kedatangan Islam pertama kali bisa sampai ke Indonesia? Siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia? Kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Bukti apa yang meyakinkan penduduk Indonesia memeluk agama Islam? Apa yang dimaksud dengan keyakinan animisme dan dinamisme? Bagaimana cara agama Islam disebarkan di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Islam masuk ke Indonesia dengan damai tanpa paksaan, serta dibawa oleh kaum pedagang atau dai sufi atau wali songo. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ada 4 teori tentang munculnya Islam di Indonesia, yaitu A. Teori Mekah atau Arab menyatakan bahwa pengaruh Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam pada 674 Masehi di Baros atau Banten. B. Teori Gujarat atau India. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13. C. Teori Persia dinyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Syiah atau Persia. D. Teori Tiongkok dipercaya masuk Islam ke Indonesia terjadi pada masa dinasti Tang pada tahun 618-905 Masehi. Masuknya Islam di Indonesia bersama dengan migrasi besar-besaran Muslim Cina ke Asia. Menjawab pertanyaan nomor 3. Pada abad ke-7, sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bukti nyata yang meyakinkan pendudukan Indonesia memeluk agama Islam adalah lewat para ahli makam seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran Gresik abad ke-11. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Sementara dinamisme merupakan kepercayaan dinamisme yang memiliki benda-benda tertentu. Benda yang dipercayai memiliki kekuatan magis sehingga benda itu dikutuskan dan dikeramatkan. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa paksaan dan peperangan. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Enggak.
11. Di sini lah, di sini